I'm going to ask you three multiple choice questions. Use this device to answer. The first question is, how did the number of deaths per year from natural disaster, how does that change during the last century? Did it more than double? Did it remain about the same in the world as a whole, or did it decrease to less than the half? Please answer. Halo semua, selamat datang kembali di Alex Pandang Channel. Hari ini saya akan sharing atau mereview satu buah buku yang pernah menjadi bestseller di tahun 2018 hingga tahun 2019. Tak main-main, buku ini dilaporkan terjual lebih dari 10 juta kopi sejak pertama kali dicetak. Bahkan tokoh dunia sekelas Bill Gates dan Barack Obama pun merekomendasikan agar buku ini wajib dibaca oleh siapapun yang ingin melihat fakta-fakta menarik bahwa sebenarnya dunia ini jauh lebih baik daripada yang sering diberitakan oleh media kepada kita. Buku ini berjudul Factfulness, ditulis oleh Hans Rosling, dan Hans Rosling ini adalah seorang dokter yang juga merupakan ahli statistik. Apa saja yang bisa kita pelajari dari buku ini? Simak selengkapnya di konten saya ya. Buku ini bergenre non-fiction, ya, dengan membahas tentang 10 insting manusia yang acap kali keliru melihat sebuah fakta. Tiap insting dasar dibahas oleh Hans dalam satu bab, sehingga dari 279 halaman dalam buku ini hanya ada 3 bab tambahan saja, yaitu bab penutup dan catatan dari anak dan menantu Hans yang membantu ia untuk menyelesaikan buku Hans ini. Karena Hans meninggal di tahun 2017 pada usia 68 tahun karena penyakit kanker pankreas. Hans adalah seorang dokter yang sehari-hari bergelut dengan berbagai data. Jadi ia tahu betul apa yang dibicarakannya. Cara Hans menyusun buku ini tuh amat memikat. Ia membuka tiap bab dengan sebuah cerita berdasarkan pengalamannya berkeliling dunia sebagai seorang dokter yang menolong orang-orang sakit di negara-negara berkembang seperti Afrika dan Asia. Cerita pengantar itu ia tutup dengan sebuah pertanyaan dengan jawaban berupa pilihan ganda. Pertanyaan itu sesungguhnya survei yang Hans lakukan sebelum ia menulis buku ini. Kita sebagai pembaca akan secara tidak langsung memilih salah satu jawaban seraya membaca hasil dari survei Hans yang kerap kali akan mengejutkan kita. Rupanya pertanyaan sederhana itu acap salah dijawab oleh seluruh orang di dunia. Misalnya pertanyaan apakah dunia lebih baik dibanding 200 tahun yang lalu. Hans menyodorkan jawabannya lewat sebuah grafik. Orang Turki paling banyak menjawab lebih buruk, sementara itu disusul oleh orang Amerika. Dan yang mengejutkan, separuh responden orang Rusia ternyata menjawab sebaliknya. Dengan telaten dan sabar melalui komparasi angka-angka, Hans menunjukkan kepada kita bahwa ternyata orang Rusia lah yang benar. Secara khusus, buku ini menjelaskan kepada audiens tentang 10 bias penilaian atau insting kita yang seringkali kita salah lakukan untuk mengambil sebuah keputusan atau bagaimana cara kita untuk melihat sesuatu. Bias atau kesalahan tersebut ada 10 ya yang saya sebutkan tadi, yaitu gap instinct, the negativity instinct, the straight line instinct, the fear instinct, the size instinct, the generalization instinct, the destiny instinct, the single perspective instinct, the blame instinct, dan the urgency instinct. Namun saya tidak akan membahas persoalan dari ke-10 insting atau naluri yang seringkali salah kita pakai itu ya. Dan di sini saya hanya akan membahas 4 saja yang sering saya temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Hans, pada
Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk melihat suatu masalah hanyalah dari sisi hitam dan putihnya saja. Apalagi yang sensitif terhadap identitasnya, misal suku, ras, agama, dan lain-lain. Padahal di dalam ilmu statistik ada yang namanya kurva distribusi normal, seperti mean, median, dan lain-lain. Dengan memakai indikator itu sebenarnya dapat membantu kita untuk melihat masalah lebih clear, lebih lengkap secara holistik. Jadi kita tidak hanya akan melihat minimal dan maksimalnya saja. Dengan data yang ada, Hans coba menjelaskan bahwa dunia ini tidak dibagi menjadi dua kelompok saja, seperti negara maju atau negara berkembang, tetapi dia membaginya ke dalam 4 level berdasarkan penghasilan mereka, di mana level 1 adalah orang-orang miskin dan level 4 adalah orang-orang kaya. Dan ternyata fakta yang ditunjukkan oleh Hans, ternyata kebanyakan orang di dunia ini telah berada di tengah-tengahnya. Maka dengan membagi dunia hanya sebatas negara berkembang atau negara maju saja, hal itu menurut Hans sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Cara terbaik untuk mengontrol gap insting seperti ini adalah kita harus bisa mencari mana yang mayoritas berdasarkan data-data pendukung dari sebuah keadaan atau sebuah fakta yang sedang kita teliti. Kecenderungan kita untuk lebih memperhatikan yang buruk daripada yang baik, inilah negativity instinct. Media secara terus-menerus memperingatkan kita tentang kejadian-kejadian buruk di masa sekarang. Mengapa? Karena berita seperti itulah yang memberikan mereka pundi-pundi uang. Atau juga karena memang kebanyakan dari kita tertarik hanya untuk melihat hal-hal yang buruk saja. Padahal jika kita melihat data, ada banyak hal di dunia ini yang semakin lebih baik, seperti hak wanita yang terpenuhi, pendidikan, demokrasi, sains, bahkan alam yang justru semakin dilindungi. Ketika kita dibombardir dengan berita-berita negatif semacam itu, kita kehilangan kesadaran atau kita kehilangan kemampuan untuk melihat masa lalu. Bisa saja memang lebih buruk. Ilusi seperti ini membuat kita stres dan kehilangan harapan. Untuk mengontrol negativity instinct, kita harus menyadari bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini bisa baik ataupun buruk. Ketika ada sesuatu yang salah, kita memang akan dengan mudah beranggapan bahwa itu terjadi karena orang jahat yang memiliki niat yang jahat. Misalnya, jurnalis memang memiliki andil dalam memberitakan sesuatu yang buruk, tetapi menyalahkan mereka, para jurnalis, juga bukanlah sebuah solusi. Bisa saja yang mereka lakukan memang karena mereka tidak tahu kebenaran yang asli. Jadi, daripada kita sibuk untuk menyalahkan orang-orang, menyalahkan lembaga, menyalahkan negara, dan lain-lain, bukankah alangkah lebih baiknya kita tidak mengharapkan apa-apa dari mereka dan lebih memilih untuk memfokuskan diri kita melakukan perbaikan yang bisa kita lakukan. Untuk mengontrol blame instinct ini, jangan pernah mencari kambing hitam. Kita harus bisa mencari penyebab, bukan penjahatnya. Seorang yang ahli tidak mengartikan dirinya bebas dari kesalahan. Kita harus bisa menerima perspektif baru dan mengevaluasinya. Karena mempertahankan perspektif yang kita miliki dengan data yang kurang sebenarnya salah dan tidak akan membawa kita kemana-mana, kecuali dunia yang sempit. Untuk mengontrol the single perspective instinct ini, kita harus mau membuka diri untuk menerima hal yang baru. Kita harus bisa terus belajar, bahkan jika itu berlawanan dengan apa yang kita percayai. Bukan berpaku pada satu hal tertentu saja, guys. Nah, itu dia insting atau naluri salah yang sering kita lakukan ketika kita melihat atau menganggap sesuatu. Dan kita seringkali menganggap bahwa apa yang ada di pikiran kita itulah yang paling benar. Padahal jika kita berani untuk melihat data secara lengkap, bisa saja keyakinan kita itu memang salah. Ini dikarenakan keterbatasan kita sebagai manusia dalam mengetahui sesuatu memang terbatas. Nah, untuk menghindari agar kita tidak terjebak dari insting-insting yang salah atau naluri yang salah itu, maka cara terbaiknya adalah selalu menggunakan statistik dan data secara lengkap dengan melihat average, trend, mean, median, dan lain-lain. Sehingga kita akan melihat segala sesuatu itu secara holistik atau menyeluruh. Nah, bagaimana menurut kalian? Mana insting salah yang sering kali kamu lakukan? Berikan jawaban kalian di kolom komentar ya. Semoga konten ini bermanfaat bagi kalian.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikut. Ciao!